Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli sholatan kamilatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Sampanwe dan sahabat semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kekuatannya dan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu mengarungi kehidupan di waktu yang tersisa yang kita miliki dengan perilaku-perilaku yang terhebat. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, juga pengikutnya termasuk kita di dalamnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya, pengakuan beliau, kita diakui beliau sebagai umatnya, dan dijabat tangan kita oleh beliau di yaumil akhir nanti, dan juga beliau memberikan satu syafaat di alam dunia ini sehingga kita diberikan satu pertolongan, satu kemudahan, satu mukjizat atau keajaiban dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat netizen yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya banggakan, marilah kita lanjutkan tadabbur Al-Quran di surat Al-Kahfi yang telah sampai pada ayat 82 kemarin, dan kita akan lanjutkan di ayat 83. Ya, di 82 sebelumnya bahwa Allah bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, dan juga sebelumnya Allah bercerita tentang seorang yang beriman dan seorang yang kafir. Dan ternyata di dalam surat Al-Kahfi ini ya banyak kisah-kisah yang Allah ceritakan yang berguna agar kita kemudian bisa memilih ya mana jalan yang terbaik dan mana jalan yang terburuk. Dan tentunya dari waktu-waktu yang kita miliki di kemudian hari, dengan pengetahuan ini kita akan dapat mampu memilih jalan yang terbaik, melakukannya, dan juga menuju ke tempat-tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang hebat, ya, menjadi orang-orang yang memiliki manfaat buat khalayak umum. Khairukum anfa'ukum linnas, dan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamaha, ya, sebaik-baik kalian adalah kalian yang memahami Quran dan kemudian memahaminya dan juga mengamalkannya sekaligus menyampaikannya ke sebanyak sesama, ya, sehingga semua kita menjadi satu persepsi, satu pemikiran, satu ide, satu gagasan, satu program, ya, sehingga kita memiliki satu program yang hebat, ya, kita harus memiliki satu program yang hebat sehingga Indonesia menjadi lebih hebat lagi, ya. Apa itu program hebat? Yaitu program-program yang tentunya berhubungan dan merujuk kepada ajaran ilahi. Kenapa? Karena mereka-mereka yang orang-orang hebat di dunia yang senantiasa mengaitkan aktivitasnya dengan ajaran ilahi, insya Allah di yaumil akhir atau di kehidupan nanti setelah kematian akan menjadi lebih hebat lagi, ya, akan menjadi beruntung. Dan kami sebagai seorang muslim, mukmin dan muttaqin meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian, dan di sanalah tempat kehidupan yang abadan abada atau tempat kehidupan yang keabadian. Baik, ternyata untuk prolog saya garis bawahi atau saya tanda kutip bahwa
marilah kita bersama-sama orang hebat, ya, bersama-sama orang hebat untuk melakukan sesuatu kehebatan, program yang hebat, ya. Karena program yang hebat akan didukung oleh orang-orang yang hebat, dan apalagi orang-orang hebat itu berkelipatan atau berkuantitas, ya, berjamaah. Semakin besar jamaah, semakin besar jumlah, ya, pendukung program yang hebat, maka akan segera mudah diraih program-program hebat. Apa saja program-program hebat di Indonesia itu? Salah satu diantaranya dari saya pribadi, semoga Indonesia ini, NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi negara yang memiliki regulasi atau undang-undang untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya, untuk bangsanya, yang merujuk kepada ajaran ilahi, ya. Sebagaimana apapun itu, ya, undang-undang tentang apapun itu, terlebih khusus tentang pidana, ya, tentang tentang KUHP, hukum pidana, sebaiknya segeralah, ya, menerapkan ajaran ilahi, yaitu dengan memberlakukan para pelaku-pelaku yang bersalah dihukum dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi satu perbuatan-perbuatan terulang atau menimbulkan efek jerah, ya. Baik guys, itu program besar dan selebihnya, ya, program hebat itu memang harus didukung dengan uang, ya. Program-program hebat itu harus didukung dengan finansial, yaitu berupa berjuang, itu jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan amwal, dengan materi, ya, dengan uang, sejumlah uang, dengan materi, dengan material, ya, sehingga kita bisa membuat karya-karya besar, membuat infrastruktur yang hebat. Nah, apabila terjadi penyimpangan keuangan berupa korupsi, nah inilah, ya, yang menjadi penyakit dari program-program hebat tadi tidak terlaksana, ya. Kenapa Indonesia belum hebat? Ternyata bisa disinyalir itu banyak terjadi di negeri yang kita cintai ini, yang dilakukan oleh salah satu bangsa Indonesia yang silau oleh para dunia, ya. Nah, untuk itu maka sebaiknya undang-undang tersebut merujuk kepada undang-undang ajaran ilahi, ya. Maka untuk ini agar bisa disosialisasikan, agar bisa diterima, ya, oleh halayak bangsa Indonesia, maka Sampanue berupaya, ya, walaupun tidak didengar, ya hari ini, mudah-mudahan nanti, ya, berupaya ayat demi ayat, ya, menyampaikan, mensosialisasikan ajaran ilahi ini agar seluruh bangsa Indonesia menerima ilmu-ilmu ilahi, ajaran-ajaran ilahi, ya. Karena para pejuang ilahi telah berbuat dari semenjak zaman terdahulu, mereka berbuat sampai sekarang. Ternyata Indonesia masih belum bangsanya masih belum sadar, ya, belum sadar atas kehebatan ajaran ilahi. Apabila sudah sadar dengan kehebatan ajaran ilahi, insya Allah akan terhimpunlah para pejuang hebat, ya, para orang-orang hebat, para pemberani, para kesatria yang hebat, yang kemudian terjadilah persatuan Indonesia. Jadi dengan melalui Al-Quran ini terwujudlah Indonesia yang kuat tentunya. Karena apa? Karena bangsanya dari setiap elemen-elemen yang ada, baik elemen suku, elemen di perbedaan agama, kemudian perbedaan suku, perbedaan ras, dan juga perbedaan bahasa,
kemudian menjadi melebur menjadi satu, yaitu Indonesia Raya. Ayo mari sahabat semua, kita berdebut ya, kita berkolaborasi untuk Indonesia Raya, Indonesia yang lebih maju dan mempesona, mengagumkan, Indonesia yang akan bisa menjadi membuat bangsa-bangsa lain berdecak kagum dengan Indonesia. Itu prolognya, panjang lebar ya guys, ya sahabat. Maka mari kita mulai saja dengan ayat yang ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wil ma lam tasbi' alaihi sabra. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain kul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Ya, katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya. Nah, jadi ada orang lain ya, orang siapapun orangnya yang sedang bertanya. Ya, kepada siapa bertanya ya? Kepada Muhammad. Ya, Muhammad. Siapa orangnya? Ya, orang-orang yang telah mengetahui berita tentang Zulkarnain, atau orang-orang yang telah membaca nih surat Al-Kahfi, yang sudah mentadabbur, yang sudah mengeksplor surat Al-Kahfi, pasti dia tahu tentang kisah Zulkarnain. Nah, ceritakanlah gitu kan ya, kata Allah, sampaikanlah bagaimana ceritanya. 84 berapa menit ya guys? Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Oh, ternyata Zulkarnain adalah orang hebat. Orang hebat yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang hebat. Contoh menjadi presiden Indonesia misalnya ya. Dan Allah telah memberikan jalan kepadanya dan memberi segala sesuatu bisa dimudahkan. Mau mencapai program apa? Mau bikin program jalan tol bisa. Mau bikin sarana pendidikan terbesar bisa. Mau buat ikon umat beragama bisa ya. Ini telah Allah berikan jalannya, yaitu dengan memiliki banyak fasilitas ya, dimudahkan. Terus 85 fa'atba'a sababa. 85 fa'atba'a sababa, pendek sekali ya. Di 80 ini pendek sekali. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Maka Zulkarnain membuat program lain misalnya ya. Allah telah membuatkan program untuknya yang hebat. Tapi Zulkarnain membuat program lain. Anggaplah jalan ini suatu programnya, karena dia sudah seorang presiden. Maka kalau seorang presiden sudah bukan jalan lagi bahasanya, tapi program gitu ya guys. Ya sahabat, terus 86 hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ain hami'atin
wa wajada indaha qauma qulna yadzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman pada mereka. Ya, itu mereka Zulkarnain ini menempuh satu jalan ke arah matahari terbenam, ya, cuman di laut, yang laut itu berwarna hitam. Nah, kalau Indonesia terbitnya dari daerah Papua, ya, kemudian terbenamnya di daerah barat, ya, di daerah barat tuh yaitu daerah Sumatera sana, ya guys, ya, Sabang sampai Merauke, ya, Sabang sampai Merauke, ya, berarti Merauke-nya itu ada di Aceh, ya, Merauke di Aceh, ujung Aceh. Lalu mereka tidak beragama, ya, mereka tidak beragama, mungkin penduduk pedalaman, ya, penduduk pedalaman. Wahai Zulkarnain, boleh menghukum atau berbuat kebaikan menjadi, nah, gitu ya. Jadi ketika di penduduk pedalaman itu, kemudian buatlah program yang menjadikan penduduk itu menjadi memiliki peradaban yang lebih maju dari sebelumnya. Itu kisahnya. Dan 87, wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. 87, dia juga berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras, ya. Nah, tidak boleh zalim, ya. Kami akan menghukumnya. Zalim, apa zalim? Zalim adalah menganiaya, ya, menganiaya diri sendiri, ya. Berarti yang tidak mau pakai Quran itu namanya zalim, ya. Jadi penduduk pedalaman tadi diajarkan Quran, tidak mau, ya. Siapa-siapa yang hidupnya tidak mau berquran berarti zalim, gitu. Dan Allah akan mengazabnya, akan menghukumnya. Termasuk bangsa Indonesia ini kalau tidak merujuk kepada ajaran ilahi, zalim. Maka janganlah menjadi bangsa yang zalim. Bagaimana agar tidak terindikasi atau terlabel zalim? Maka baik, ayo kita, ya, sebentar lagi kan pemilihan umum, ya, pilih, ya, mereka-mereka, ya. Kalau bisa saya misalnya, ya, jadi DPRD, ya, tanpa kalau saya dipilih jadi DPRD untuk membawa ini, ya, membawa amanah ini, ya, insya Allah saya akan berjuang dengan sepenuh tenaga agar ajaran ilahi ini bisa diterapkan nanti di pusat diperjuangkan, kemudian menjadi sebuah undang-undang berbangsa dan bernegara UUD 45, ya, harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, ini amanah yang diberikan oleh ilahi, ya, oleh ketuhanan yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang hebat, ya. Agar kita menjadi orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu tentunya
mau menjalin kerjasama ya dengan banyak-banyak orang hebat ya. Orang hebat banyak di dunia ini ya. Tapi yang hebatnya itu nanti akan menyambung ke akhirat itu tidak banyak ya. Kenapa? Karena orang yang hebatnya itu akan terbawa-bawa sampai akhirat itu adalah orang-orang yang hebatnya dengan Quran. Kalau hebatnya dengan Quran, nah itu berarti yang digunakan adalah menggunakan wahyu, ya. Patuh terhadap ajaran ilahi, patuh terhadap Sang Khalik, ya. Sang Khalik, Sang Pencipta alam ini, ya. Kalau mereka-mereka yang hebatnya hanya sementara di dunia ini, ya mereka tidak patuh terhadap ilmu Sang Pencipta. Ya, ini ilmu Sang Pencipta. Yakinlah Al-Quran ini adalah ilmu Sang Pencipta dan kitab-kitab samawi yang lain. Dan Quran adalah kitab samawi yang terakhir yang disempurnakan Allah dari kitab-kitab sebelumnya. Yuk, kita ekspor, tadabbur Quran ini agar kita menjadi orang hebat. Dan juga kehebatan kita hanya tidak di dunia, kehebatan kita juga akan terus sampai di akhirat, di alam keabadian. Baik, untuk itu saya supaya menjadi orang hebat seterusnya ya, saya terus akan tetap ya men-streaming ya tahsin tadabbur Panueng ini sampai seterusnya ya. Agar terus tersosialisasi Al-Quran ini kepada siapapun ya. Mungkin saya nggak bisa kemana-mana ya sahabat, saya nggak bisa ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, saya nggak bisa ke pulau lainnya atau ke negeri-negeri luar sana. Tapi saya punya teknologi ini, saya punya akun ini, saya diilhamkan ini, maka saya manfaatkan ini. Semoga dengan wasilah ini, sarana ini akan menjadi amal jariah buat saya, sesuatu yang bisa saya bawa nanti di kehariban ilahi ya, pangkuan ilahi, kemudian menjadi orang-orang hebat ya, bagian dari orang-orang hebat di dunia. Sudah sampai mana tadi? Sampai 87 sudah. Jangan berkabar siapa zolim ya, zolim jangan pokoknya DPR yang nggak mau menjadikan membuat undang-undang. Kemarin kan banyak tuh ya disebutkan ya waktu rapat 17 rapat GBHN ya, rapat rencana anggaran pembelanja era APBN kemarin. Itu disebutkan tuh beberapa undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR pusat ya, dari fraksi-fraksi itu ya. Nah itu ada. Nah kalau sebisa mungkin undang-undang yang baik adalah undang-undang yang merujuk kepada Al-Quran ya. Kalau tidak merujuk pada Al-Quran berarti itu nafsu ya. Sedangkan undang-undang yang merujuk pada Al-Quran ada undang-undang yang mengikuti wahyu ya. Insya Allah ya, yang patuh terhadap wahyu bahagia, yang kemudian maksiat ya, yang zolim akan sengsara ya. Ya mungkin di dunia bahagia, tapi nanti di yaumil akhir menjadi sengsara. Kenapa? Karena tidak mau membuat undang-undang merujuk kepada Allah. 87, 88 sampai 101 ya. Sampai jam berapa ini kita nih? Setengah jam aja lah, 6 menit lagi ya. Lalu 88 itu bunyinya summa atba'a sababa. Kok dikit lah kali, bukan 88 itu. 88 wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'al husna.
sanaqulu lahu min amrina yusra. Nah, 8. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Tuh, ya. Adapun orang yang beriman, yang percaya sama Quran, sama ajaran ilahi, dan mengerjakan kebajikan dan kemudian melakukan hal-hal baik, maka dia mendapat hadiah pahala, ya. Dapat bingkisan, dapat satu penghargaan yang terbaik dari Allah sebagai balasan. Apa itu? Nah, kasih tahu nggak ya? Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Nah, dan akan Allah berikan kepada orang-orang tersebut yang beriman perintah yang mudah sih sebenarnya gini ya. Cuman disuruh istiqomah bertatapan tahsin tadabbur panwe, ya itu aja mudah sih sebenarnya. Mudah benar-benar ya Allah, mudah ini ya Allah. Terus 89, summa atba'a sababa. 89. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, program lain. Hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. 90 ya. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelum timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Wow, very hot. 89, 97 itu apa? Menurut sebagian mufasir, golongan yang ditemukan juga itu umat yang miskin. Oh, umat miskin yang sangat miskin ya, bangsa yang sangat miskin. Somalia gitu ya, orang Somalia yang banyak rakyatnya kelaparannya. Nah, itu 90 ya. Mungkin kita cukupkan sampai 90 ya sahabat, kita cukupkan sampai 90. Nah, untuk kesimpulannya, mari kita berbuat kepatuhan kepada Sang Pencipta, tentunya bersama orang-orang yang patuh ya, bersama orang-orang yang hebat, bersama orang-orang yang besar, dan sahabat semua akan dapat menentukan ya mana orang-orang hebat ya, mana para elit-elit yang hebat, mana para pemimpin-pemimpin hebat di negeri Indonesia ini, di tanah Indonesia ini ya. Dan setelah sahabat semua mengetahuinya, maka ayo kita melebur menjadi satu ya iyalah, yaitu Indonesia Raya ya, melebur menjadi satu Indonesia Raya ya. Mana pemimpin yang hebat? Mereka yang berbuat untuk Indonesia tanpa berbuat sesuatu lillahi kalimatillah ya, berbuat sesuatu tidak keluar dari ajaran ilahi ya. Mereka golongan-golongan ya, ashabul yamin ya, mereka yang golongan kanan ya, mereka yang patuh terhadap ajaran ilahi ya. Pasti ada organisasi, adakah itu himpunan, sekumpulan, ada partai ya, mereka adalah orang-orang hebat yang patuh terhadap ajaran ilahi ya. Ayo kita menyatu padu dalam sebuah wadah ya. Apa itu wadahnya? Apa ya nama wadahnya? Kalau dulu wadahnya namanya Madinah ya.
Kalau dulu zaman Rasul namanya wadahnya Madinah, ya, di Madinah, ya. Kalau sekarang namanya wadahnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Udah, kita perbedaan-perbedaan itu, perbedaan partai, ya, perbedaan apalagi perbedaan agama, lalu perbedaan profesi, apalagi yang menjadi perbedaan itu sehingga menjadi satu konflik, itu dihindari, ya. Pemahaman berbeda, ajaran berbeda, masa berbeda, ya, nah kebanyakan di Islamnya sendiri nih yang banyak berbeda, ya, sehingga Islamnya terpecah. Ya kalau bisa Muslimnya menyatu padu, ya kan, menjadi Muslim yang menyatu, kemudian menyatu kepada seluruh wadah bernama Negara Kesatuan Indonesia, ya. Baik, sahabat netizen, demikian saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya merdeka.